The power of grateful atau kekuatan dari mengucap syukur. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami berterima kasih buat setiap keberadaan kami yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa di tempat inilah Tuhan kami bisa Engkau bentuk menjadi anak-anak-Mu yang dahsyat Tuhan. Bahwa di tempat inilah Tuhan kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Dan kami berdoa, berikan kami kesatuan hati, berikan kami keakraban Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau kami bisa bertumbuh bersama-sama. Dan pada pagi hari ini, pada siang hari ini Tuhan, kami mau belajar sesuatu, yaitu tentang kekuatan dari mengucap syukur. Dan kami percaya apapun firman yang akan kami dengar pada siang hari ini boleh menjadikan kami semua kuat, boleh menjadikan kami semua menjadi orang yang baru Tuhan, di mana kami bisa terus mengucap syukur dalam setiap segala hal yang kami alami. Terima kasih Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, jadi langsung saja ya, tentang the power of grateful atau kekuatan bersyukur. Ternyata bersyukur itu punya kekuatan, atau bersyukur itu malah memberikan kita kekuatan. Ya, kalau kita buka sama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, ya kita bisa buka HP suci kita mungkin. Ya, Alkitab yang glowing ya, kita bisa buka di 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Kalau belum di-highlight, kita highlight sama-sama. Ya bisa pakai warna kuning, biru ataupun merah ya. Ya di sini dikatakan ya, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wah, ini yang luar biasa, bahwa ternyata mengucap syukur adalah kehendak Allah. Tuhan Yesus tuh pengen kita anak-anaknya mengucap syukur. Di dalam apa? Di dalam segala hal, bukan di dalam beberapa hal. Nah, mungkin ketika kita bertanya ya, kalau mengucap syukur di dalam segala hal itu merupakan satu hal yang challenging atau hal yang menantang buat kita semua. Ya, kita mungkin bisa mengucap syukur ketika kita mengalami berkat. Tapi pada saat kita mengalami pergumulan yang berat, bisa nggak kita bilang terima kasih Tuhan, bahwa aku percaya bahwa setiap pergumulanku ini untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bisa nggak kita menjadi orang yang seperti itu? Nah, dikatakan ya, dikehendaki Allah. Ya, ternyata Tuhan Yesus itu sangat merindukan kita semua untuk mengucap syukur kepadanya apapun keadaannya. Tanpa terkecuali, dalam keadaan kita mungkin dapat nilai yang jelek, atau dalam keadaan kita mungkin dapat nilai yang bagus, dalam keadaan kita mungkin sedang mengalami apa ya, mungkin apapun itu, mungkin HP kita rusak atau apa gitu lah, itu kita tetap, yang Tuhan mau adalah kita mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, aku mau mengatakan demikian, kalau kita mengucap syukur hanya pada saat kita merasakan berkat, itu menurut saya hanyalah kita bersikap sopan. Ya, kalau kita dapat sesuatu kita bilang, oh terima kasih kok, terima kasih om, terima kasih tante ya. Tapi pada saat kita mengucap syukur, pada saat kita mengalami satu kesesakan atau kesulitan, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, nah, ketika kita bersyukur ya, bersyukur itu bukan berarti kita bersikap seolah-olah nggak ada masalah, ya, dan semuanya baik-baik saja. Tetapi bersyukur itu berarti saya ingin mengatakan bahwa kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, meskipun keadaannya sedang tidak baik. Ya, jadi kita bersyukur itu kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan meskipun keadaannya sedang tidak baik. Nah, saya ingin mengatakan demikian ya, bahwa ketika kita bersyukur ya, bersyukur itu membuat kita tidak mengalami problem ya. Maksudnya bersyukur tidak membuat kita problem free, tetapi bersyukur itu membuat kita problem proof. Ya, istilahnya kita ini tahan terhadap masalah-masalah yang kita sedang alami. Kuncinya apa? Dengan kita bersyukur tadi. Dengan bersyukur tidak menjadikan kita bebas dari masalah. Dengan bersyukur tidak menjadikan kita bebas dari tantangan, tapi dengan bersyukur menjadikan kita kuat di dalam kita menghadapi semuanya itu. Nah, ini masuk dalam poin yang pertama, ya, the power of grateful, kekuatan dari bersyukur. Yang pertama poinnya adalah bersyukur itu membuat kita dapat melihat Tuhan. Nah, ini yang luar biasa ya. Kita seringkali pengen ngelihat Tuhan itu seperti apa sih? Ya kan, Tuhan itu seperti apa, istilahnya pengen istilahnya ngalamin face to face gitu. Tapi ternyata dengan bersyukur ini kita bisa melihat Tuhan. Ya, maksudnya gimana? Kita buka sama-sama ya di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Tapi ini aku ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Ya, dikatakan demikian, ini kisah tentang Yusuf ya. Yusuf ini adalah orang yang menurut aku itu bersyukurnya luar biasa.
Dia punya mimpi, tetapi Yusuf tidak mengandalkan mimpi itu. Yusuf mengandalkan Tuhan yang memberikan mimpi itu. Maksudnya gimana? Ketika Yusuf mengalami pergumulan permasalahan, dia dimasukkan dari sumur yang kering, ya seakan-akan semuanya itu membuat Yusuf jauh daripada mimpinya. Tapi ternyata Yusuf tidak jauh dari Tuhan. Nah ini yang penting. Meskipun Yusuf seakan-akan jauh dari mimpi, tetapi Yusuf tidak jauh dari Tuhan. Ya kenapa? Karena Yusuf itu adalah orang yang mengucap syukur. Ya dalam Kejadian 50 ayat ke-20 dikatakan demikian. Dulu kalian memang merencanakan hal yang jahat terhadapku. Yusuf ini berkata kepada saudara-saudaranya. Ya, tetapi, wah ini yang luar biasa. Sesungguhnya Allah memiliki rencana yang baik dalam kejadian itu. Supaya banyak orang dapat diselamatkan seperti yang sudah terjadi. Nah, bayangin aja kalau Yusuf tidak bersyukur ya. Kalau Yusuf berusaha buat mengandalkan kekuatannya sendiri di dalam pergumulan permasalahannya itu. Ya, Yusuf tidak akan sampai kepada ayat Kejadian 50 ayat 20 ini. Yusuf nggak akan bisa bilang seperti ini bahwa oke nggak apa-apa mungkin kalian merencanakan gitu. Tapi aku percaya bahwa Tuhan itu merencanakan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah kita tahu bahwa proses yang dialami dia itu nggak mudah. Ya, antara mimpi yang tadi Ko David sudah bilang dengan kenyataannya itu seakan-akan berbanding terbalik. Dia mimpi jadi raja malah dibuang ke dalam sumur. Ya kan, kita mungkin punya mimpi yang besar ya, misalnya kita mimpi jadi orang, misalnya jadi apa ya, jadi dokter misalnya, tapi ternyata kita belum bisa kuliah mungkin ya. Nah itu seakan-akan mimpi dan kenyataannya berbanding terbalik. Ya, tetapi kita harus belajar dari Yusuf. Yusuf itu adalah pribadi yang bersyukur. Ya, oleh karena dia bersyukur, Yusuf bisa melihat Tuhan di dalam proses yang dia lalui. Nah, di dalam kehidupan kita nih ya, di dalam kehidupan Ko David juga ya, kita tahu bahwa ternyata nih Tuhan Yesus itu enggak berada di luar arena hanya untuk melihat kita, teman-teman semua. Tetapi dia juga berada di dalam arena bersama dengan kita. Nah, ini yang penting ya. Oh, jadi aku belajar bahwa ternyata di dalam setiap apapun challenge yang aku hadapin di depanku ini, aku tahu bahwa Tuhan itu enggak di luar arena cuma ngeliatin kita, tetapi Tuhan itu ada bersama kita di dalam setiap arena, dalam setiap pertempuran yang kita sedang hadapi saat ini. Nah, aku ingin mengatakan ya bahwa bersyukur itu dapat mengubah fokus kita dari masalah menjadi ada Allah. Ini yang luar biasa di sini. Yusuf mengalami banyak masalah loh. Dia difitnah, ya kan? Padahal sebenarnya itu karena dia jujur, dia bersikap untuk enggak ngelakuin yang enggak benar itu, tapi dia difitnah. Ya kan? Tetapi kita tahu bahwa ketika kita bersyukur itu membuat kita fokus dari masalah menjadi ada Allah. Di umum tadi Ko David sudah sampaikan, ya, ketika Sadrak Mesak Abednego masuk di dalam dapur api, wow ini masalah. Ya, mereka diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Tapi ternyata ada Allah di situ. Luar biasa kan? Siapa lagi misalnya? Tadi Daniel masukkan ke dalam gua singa. Wah, itu masalah menurut Ko David ya. Ya. Siapa yang di sini yang takut sama anjing? Ada enggak? Nah, coba Benita disuruh main ke tempatnya WW di lantai 2 ya, terus pintu depannya pintu balkonnya dibuka ya. Wah, itu dua anjing yang excited banget itu akan mengejar kamu, kegirangan dengan gitu. Wah, itu ya. Bagi Benita itu masalah. Waduh, kok ada anjingnya di rumah ya? Tapi tahu, ketika kita bersyukur membuat kita fokus dari masalah menjadi ada Allah di situ. Ya, ada Allah yang berada di dalam arena kehidupan kita. Ini yang penting. Ya, seringkali kita tidak merasakan bahwa Allah itu ada. Nah, ini yang harus kita tahu bahwa cara kita bisa melihat ada Allah dengan kita bersyukur. Ya. Nah, semakin kita sering bersyukur, semakin kita akan melihat Dia bekerja di tengah-tengah kita. Wah, ini luar biasa banget. Ya. When there is no good, it does not mean there is no God. Ya, jadi jangan merasa bahwa ketika kita enggak dapetin hal-hal yang baik itu bukan berarti ketiadaan Tuhan. Oh, ini salah. Istilahnya Tuhan itu dalam keadaan baik tidak baik, Tuhan itu tetap ada.
Dan Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Yang aku rasa kuat banget ketika Daud di ayat Mazmur itu berkata, engkau menyajikan hidangan di depan lawanku. Ya kalau kita baca di Mazmur Daud itu menurut aku ya, itu sikap yang harus kita lihat. Bahwa ternyata meskipun kita sedang diperhadapkan dalam setiap challenge ataupun masalah, tetap ada berkat-berkat Tuhan di situ. Ya. Nah, apa respon pertama kita saat kita mengalami masalah, teman-teman semua? Ya, apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan atau kita malah bersungut-sungut kepada Tuhan? Ya, Tuhan apalagi ini? Atau Tuhan, aku percaya Tuhan, aku terima tantangan ini, aku percaya bahwa tidak akan pernah Engkau meninggalkan aku dalam setiap pergumulanku. Nah, tadi aku sudah bilang selalu ada kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap waktu yang kita lalui. Ya, kalau kita nggak sadar akan hal ini, you will miss the blessings. Kita akan kehilangan berkat itu. Ya, bahkan di dalam hal yang nggak enak pun, tetap pasti ada berkat Tuhan. Tergantung bagaimana kita bisa menyadarinya. Cara menyadarinya gimana? Kita bersyukur. Ya. Kemudian yang kedua nih, the power of grateful, kekuatan dari bersyukur. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena bersyukur itu membawa kita kepada mukjizat. Ini poin yang luar biasa ya. Nah, ucapan syukur itu punya kuasa yang besar. Ya, karena ketika kita mengucap syukur dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan diam saja. Ya. Nah, statementnya Pastor Yusuf kemarin ya kalau ngikutin ibadah pagi ya dikatakan mengucap syukur itu mempercepat mukjizat. Ya, mengucap syukur itu mempercepat mukjizat. Istilahnya gini, menurut Ko David ya, hal yang paling bisa ngebuat melting hati Tuhan itu adalah ketika kita mengucap syukur. Ya bayangin aja, Tuhan itu adalah Tuhan yang hubungan loh. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hubungan, dengan orang tua kita lah. Kalau kita bilang, Pah, Mah, terima kasih ya. Nah, itu aja tuh papa mama tuh bisa melting loh. Makanya dulu waktu teen, Ko David pernah mengajarkan juga buat kepada teman-teman teen dulu untuk sama-sama yuk kita belajar, kita bilang terima kasih. Challenge ini buat kita semua, bisa gak kita bilang terima kasih kepada orang tua kita? Apapun itu, ya. Tiba-tiba kalian bilang terima kasih, Pah, Mah, makasih ya. Hah? Buat apa? Ya buat kehadiran papa mama aja. Mungkin ya saat itu papa mama ngerasanya kayak, ki kenapa sih? Ya. Tapi percaya ya, percaya. Meskipun ketoknya gengsi ya, kelihatannya wah malu dong kalau di dalam anak mungkin nangis ya. Tapi di dalam hati mereka ya, itu ngebuat melting. Kok bisa ya anakku sekarang bilang terima kasih pada saat aku gak ngasih apa-apa. Tapi bilang terima kasih buat apa? Kehadirannya. Ya, papa mama selalu nolong aku. Lah ini challenge buat kita semua. Berani ya kita bilang terima kasih gitu. Karena kalau kita tahu Tuhan kita ini adalah Tuhan yang hubungan, Tuhan juga menghendaki yang demikian. Kita bilang terima kasih sama siapa? Ya sama orang tua kita. Ya, dan Allah Bapa di surga itu sudah kayak Bapa kita juga. Sudah Bapa kita, sudah orang tua kita juga. Kita terima kasih pada Bapak Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan, apapun itu. Kehadiran kita, pergumulan kita, gereja kita, youth kita, teman-teman kita, sekolah kita, lingkungan kita, ya. Mengucap syukur itu mempercepat mukjizat. Ya. Nah. Nih. Kita buka sama-sama di Yohanes 11 ayat 41 sampai dengan yang ke-43 ya. Dikatakan ya ini ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur ya. Ya, bagi Tuhan itu enggak ada yang namanya terlambat. Ya. Tapi kalau kita enggak sadar, ya kita ini telat. Ya, kita ini telat. Makanya yuk kita sadar sama-sama, kita belajar kita untuk mengucap syukur. Dikatakan demikian, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, ngapain? Aku mengucap syukur kepadamu. Wah, ini yang luar biasa. Karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ya,
bersyukur itu membuat kita bisa membawa kita kepada mujizat. Kalau kita baca ayat perikop ini di Yohanes 11 ya, dikatakan di atasnya itu, kalau David gak masukin di sini, maka masgiullah hati Allah, hati Tuhan terenyuh. Ya, Tuhan Yesus itu paling melting ya. Ketika kita mengucap, ketika kita nangis, kita bersujud, kita bilang Tuhan terima kasih. Jangan karena kita minta berkat, tapi kita mengucap syukur kepadanya ketika kita mengalami apapun yang sedang kita alami saat ini. Bersyukur dalam keadaan kita. Kemudian yang kedua, dikatakan di Yohanes 6 ayat yang ke-11 nih. Ya, ini perumpamaan, ini mujizat 5 roti dan 2 ikan ya. Yohanes 6 ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Luar biasa loh. Ya, mujizat itu terjadi kalau kita mengucap syukur loh. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus melakukan perjamuan kudus itu, ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti kemudian mengucap syukur, justru dari situlah timbul yang namanya keselamatan. Ya, dari mengucap syukur itu bisa membawa kita kepada mukjizat. Dari mengucap syukur itu bisa membawa kita kepada keselamatan. Ya, oleh sebab itu kita belajar sama-sama. Bersyukur itu akan membawa kita kepada mukjizat. Yang terakhir ya, yang ketiga. Ini yang paling penting nih. Bersyukur itu membuat kita merasa damai. Ya, maksudnya gimana? 1 Timotius 6 ayat 6 sampai yang ke-8 terjemahan sederhana Indonesia. Ya, Ko David bacain ya. Sebaliknya kita akan mendapatkan kekayaan besar secara rohani bila kita hidup sesuai kehendak Allah disertai rasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Karena kita tidak membawa apa-apa ketika kita lahir ke dunia dan tidak mungkin kita membawa harta apapun ketika kita meninggal dunia. Jadi asalkan sudah ada makanan dan pakaian, puaslah dengan itu. Ya, ayat firman Tuhan di sini berkata bahwa puaslah dengan apa yang kita miliki saat ini. Nah, ini kok David ngasih rumus nih. Ya. Kalau bersyukur itu membuat kita mengalami yang namanya rasa puas. Dan rasa puas itu yang membawa kita ke dalam kedamaian. Kalau hidup rasanya enggak damai, jangan-jangan kita ini enggak merasa puas dengan apa yang kita miliki. Nah, kalau kita merasa enggak puas dengan apa yang kita miliki, jangan-jangan kita ini kurang bersyukur. Gitu loh, karena kedamaian itu bukan dicari. Ya, tetapi kedamaian itu dilahirkan. Ya kan, Yesus lahir ke dunia ini. Yesus itu adalah sang damai. Ya, kedamaian itu dilahirkan. Jadi ketika kita sama-sama mau bersyukur, membawa kita kepada rasa puas, yang mana akhirnya kita berujung kepada rasa damai. Ya, Ko David tidak nyiapin ilustrasi ya, tapi ada satu hal yang baik yang pernah Ko David lihat ya tentang kedamaian ya. Berbicara tentang melimpah, bahwa sebenarnya yang namanya melimpah itu bukan kapasitasnya yang besar. Tetapi yang namanya melimpah itu ketika meskipun kapasitas kita mungkin gak besar, tapi ketika Tuhan menuangkan kita berkat-berkatnya dan kita itu sampai meluber-luber segala macam, itu yang namanya melimpah. Dan kelimpahan itu hasilnya dari apa sih? Dari rasa syukur tadi. Membawa kita kepada kepenuhan. Akhirnya apa? Kita merasa melimpah. Nah, bersyukur membuat kita memiliki rasa cukup dan jauh dari rasa iri. Ya, rasa iri atau rasa tidak puas itu menyebabkan kita membandingkan apa yang kita punya dengan milik orang lain. Ya, dan kita selalu melihat apa yang mereka punya, comparing dengan apa yang mereka punya, ya, dengan milik kita, dan sikap comparing ini nggak akan membawa kita kepada rasa sukacita. Ya, rasa iri atau tidak puas membuat kita menginginkan apa yang orang punya. Tetapi rasa syukur membuat kita menyadari kalau Tuhan memberikan kita jauh lebih banyak daripada apa yang pantas kita terima. Ini luar biasa loh. Kita ini gak pantas sebenarnya buat terima Tuhan. Tapi Tuhan mau datang untuk kita selagi kita masih berdosa, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya, jadi kalau kita belajar sama-sama pada siang hari ini, ketika kita memiliki rasa syukur itu punya kekuatan untuk membawa kita kepada kedamaian. Ya,
Kalau kita menyadari bahwa, oh ternyata Tuhan apa yang aku miliki ini bukanlah sepenuhnya milikku, tapi ini adalah titipan yang berasal daripadamu. Dan aku percaya ya ketika kita bersyukur ya kita akan mengalami yang namanya kepenuhan. Jadi ingat ya 3 hal ini. Yang terakhir ya aku mau bilang seperti ini. Ini adalah satu ini yang tadi ya, rasa syukur membuat kita menyadari kalau Tuhan memberikan kita jauh lebih banyak dari yang pantas kita terima. Kemudian poin yang terakhir, ini luar biasa banget, Ko David menemukan quote yang bagus. Some people grumble that roses have thorns. I'm grateful that thorns have roses. Ada banyak orang yang bersungut-sungut. Kenapa sih mawar itu punya duri? Tetapi aku bersyukur karena duri itu punya mawar. Ini merupakan satu persepsi. Ya, rasa syukur. Kalau persepsi kita berubah ya, kedamaian itu bisa kita lahirkan. Ya, kalau persepsi itu kita ubah ya, rasa puas itu bisa kita miliki. Ya. Karena apa? Karena apa yang kita punya ini adalah milik Tuhan dan percaya ketika kita mengembalikannya pada Tuhan. Tuhan, aku punya talenta ini. Aku percaya ketika aku mengembalikannya ini padamu, Engkau akan menggunakan talentaku ini menjadi berkat buat orang-orang banyak. Ya, jadi 3 hal tadi. The power of grateful, yang pertama bersyukur itu membuat kita bisa melihat Tuhan. Kemudian yang kedua bersyukur itu akan membawa kita kepada mukjizat. Dan yang terakhir bersyukur itu akan membawa kita kepada rasa damai, akan membuat kita merasa damai.